Lisan, hari Minggu 3 Mei 2020. Ibadah Minggu selama bulan Mei akan dilaksanakan secara online pada pukul 6.30. Setelah itu, tersedia dalam bentuk rekaman video yang dapat diakses di kanal YouTube GKI Pastur Bandung setiap saat. Bahan lengkap ibadah Minggu bagi yang membutuhkan bisa diambil mulai hari Jumat pukul 10 di kantor gereja. Demikian juga warta jemaat secara terbatas tersedia di kantor gereja mulai Sabtu. Pemahaman Alkitab online dilakukan secara live streaming pada setiap hari Kamis mulai pukul 6:30 malam dan link YouTube pun tersedia mulai jam 18.25. Bahan ibadah keluarga di rumah dari hari Senin sampai Sabtu akan dibagikan melalui WA Group, wilayah maupun komisi. Sehubungan dengan banyaknya kegiatan online dari para pengerja GKI Pastur, antara lain sapaan pagi dan malam yang menggunakan teknologi informasi, dimohon jemaat dan simpatisan bisa memberitahukan nomor HP atau WA-nya ke salah seorang penatua ataupun kantor gereja agar bisa mendapatkan layanan digital maupun info dari GKI Pastur yang up to date. Kolekte praktis dengan QR. Bapak atau Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Pastur mulai sekarang dapat menggunakan aplikasi QR atau Quick Response Code untuk menyampaikan persembahan mingguan atau kolekte secara praktis dan cepat. Cukup scan QR GKI Pastur dengan smartphone Anda, tulis nominalnya dan ketik PIN Anda. Dana langsung masuk ke rekening GKI Pastur. Sistem ini dapat menerima sistem pembayaran dari BCA Mobile, Sakuku, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. QR Code dicetak di warta jemaat, ditayangkan di video kebaktian dan dikirim di WA Group. Untuk persembahan bulanan atau perpuluhan, kami sarankan tetap menggunakan mobile atau internet banking, karena pada sistem QR Code, Anda tidak dapat menulis pesan. Persembahan minggu dan bulanan dapat ditransfer ke rekening Bank BCA, nomor rekening 2333005522 atas nama GKI Pastur. Sementara persembahan Posimbuluit dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 34609988882 atas nama Hardaja Harta Wijaja atau Ekawati. Atau dapat juga dimasukkan ke dalam amplop, diberi tanggal, disimpan dan diserahkan pada saat yang tepat atau sudah kondusif di gereja. Satgas COVID-19 GKI Pastur telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya bekerjasama dengan Satgas COVID-19 Klasis Bandung untuk pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis rumah sakit dengan total donasi sebesar 10 juta. Juga membagikan 40 nasi bungkus di halaman gedung gereja pada hari Selasa dan Jumat. Pembagian paket sembako juga dilakukan bagi para anggota jemaat GKI Pastur, baik pos maupun simpatisan. Info detail kegiatan Satgas COVID-19 GKI Pastur dapat dibaca di warta jemaat tertulis secara online yang ada di kolom deskripsi. Bagi jemaat yang membutuhkan bantuan sembako maupun terlibat sebagai donatur, mohon bisa menghubungi salah satu penatua atau bisa menghubungi juga kantor gereja. Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur, baik itu melalui dana, nasi bungkus, juga sembako. Terima kasih atas bantuannya bagi sesama yang membutuhkan. Persembahan untuk Satgas COVID dapat ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 23330055522 atas nama GKI Pastur dengan cara menambahkan angka 19 di akhir jumlah yang akan didonasikan. Berita keluarga. Berita duka cita. Telah berpulang ke pangkuan Bapa di sorga pada Jumat 17 April 2020 di Banjarmasin, Saudara Yeremia Evata Emanuela sampai 23 tahun dengan nomor anggota Y057, putra dari Bapak Edi Robinson, Ibu Linda Supena, adik dari Saudari Maria Zevanya dan telah dimakamkan di Banjarmasin. Jemaat GKI Pastur menyatakan turut berbelasungkawa. Semoga Tuhan memberikan ketabahan dan kekuatan iman bagi keluarga yang ditinggalkan. Pemberitahuan kebaktian pemberkatan nikah. Kebaktian peneguhan pernikahan pada Jemaat Stefanus Sunarja S094 anggota GKI Pastur dengan Welni Yara anggota GPI Impact Community Batam akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 bertempat pada Freie Evangelis
Gemeinde Immanuel Berlin. Perkawinan menurut hukum negara Jerman telah dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2020. Bertempat pada kantor catatan sipil Charlottenburg, Wilmersdorf, Berlin, Republik Federal Jerman. Stefanus Sunarja dan Wel Riyara saat ini berdomisili di Berlin. Demikian pemberitahuan ini, mohon dukungan doa saudara sekalian. Demikian warta lisan hari ini. Ibadah online hari ini akan dilayani oleh Pendeta Denny Setiawan. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita bersama-sama kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Jemaat, mari bangkit berdiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kebaktian Minggu Paskah keempat ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Sebagai pribadi yang telah mengalami pemeliharaan Sang Gembala Agung, maka Rasul Petrus pun rindu untuk membagikan pengalaman imannya dan memberikan nasihatnya kepada umat. Ia mengajak umat untuk mengikuti teladan Sang Gembala dalam segala keadaan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dan ia juga mengingatkan bahwa kita memiliki gembala yang baik, sesuai tema kita Minggu Paskah keempat ini, sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir dalam menjalani kehidupan ini. Membimbing aku pada air tenang dan memberi
kita berdoa, kita akui dosa dan kesalahan kita, dan kita mohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan, kami seringkali dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran kami, sehingga kami meragukan pemeliharaan-Mu. Ampuni kami yang tidak menjadi pribadi yang mencerminkan kasih-Mu di hadapan sesama kami. Ampuni kami juga yang tidak menjadi saluran berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tolong ampunilah kami dan ubahkan hidup kami, sehingga hidup kami mencerminkan bahwa kami bergantung pada Engkau, Sang Gembala yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Petrus 2 ayat 24 hingga 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita menyatakan salam damai kita dengan saling mengucapkan salam damai dari jauh. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan KJ 52, baitnya yang 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Dipersilakan duduk, mari kita bersama-sama untuk kita boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur
kembali kami diingatkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami tidak boleh menjadi khawatir, takut, dan ragu. Karena pada saat ini kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang selalu hadir menggembalakan kami. Dan pada hari ini biarlah teguhkan iman kami, teguhkan pengharapan kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Dan tolonglah kami semua, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Tuhan pakai untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada akhirnya kami yang mendengarkan firman-Mu, kami yang rindu hidup di dalam kasih-Mu, kami senantiasa hidup diubahkan di dalam kasih Tuhan. Ini kami dalam keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai dengan ayat 15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema kita pada minggu hari ini adalah gembala yang baik. Setidaknya secara singkat kita bisa mengetahui bahwa perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi.
Tentu dalam kondisi dan situasi bangsa yang membutuhkan gembala yang baik, tentu dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan, mereka membutuhkan gembala yang baik, mereka membutuhkan pemimpin-pemimpin yang baik, mereka membutuhkan sosok yang bisa diteladani dan membawa mereka kepada hidup yang lebih baik. Dan ternyata kalau kita melihat seluruh rangkaian Injil, seluruh peristiwa yang disaksikan oleh Injil, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para pemimpin umat, imam-imam, baik para pemimpin politik juga, yang mereka merasa atau kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, hikmat, punya kedudukan, ternyata tidak menjadi pemimpin, tidak menjadi penuntun, tidak menjadi gembala yang baik. Melainkan kalau kita melihat apa yang tersirat dari perumpamaan gembala yang baik ini yang disampaikan Yesus, mereka para pemimpin bukan gembala yang baik, tetapi mereka bisa dikategorikan sebagai perampok, pencuri, dan juga orang upahan. Dan itu bisa kita lihat bukti-bukti dari peristiwa-peristiwa di mana mereka menindas orang-orang yang baik. Mereka menindas orang-orang yang lemah. Mereka menindas orang-orang yang miskin. Mereka menjadi orang-orang yang terlihat jahat. Mereka menjadi orang-orang yang terlihat jauh dari kasih karunia Tuhan. Padahal mereka menampilkan kehidupan keagamaan yang luar biasa. Mereka dekat dengan bait Allah. Mereka sepertinya dekat dengan Allah. Mereka menutupi praktek-praktek hidupnya yang kotor dengan praktek-praktek keagamaan. Yang ternyata dalam perjalanan atau dalam bacaan-bacaan Injil, Yesus selalu mengkritik mereka dengan orang-orang munafik. Orang-orang yang menutupi kesalehan dirinya dengan kesalehan, menutupi kebusukannya dengan kesalehan, menutupi niat jahatnya dengan pura-pura baik, menutupi keinginan-keinginan dan nafsunya dengan tindakan-tindakan keagamaan yang semuanya itu sebenarnya adalah semu. Bangsa Yahudi yang pada saat itu memang benar-benar membutuhkan sosok pemimpin, sosok gembala. Menjadi bangsa yang bukan hanya tertindas oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsanya sendiri. Di tengah situasi itulah Yesus hadir memberikan perumpamaan yang sejatinya perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat keras, peringatan yang sangat keras, teguran yang sangat keras kepada mereka semua yang memiliki jabatan-jabatan, yang memiliki status sosial lebih tinggi dari yang lain. Tapi ternyata diberitakan di sana bahwa mereka tidak sadar, mereka tidak mengerti, mereka seakan-akan abai akan perumpamaan yang Yesus sampaikan, akan peringatan keras. Alkitab memberikan kesaksian bahwa mereka tidak mau mendengarkan apa yang Yesus sampaikan. Karena itu Yesus mencoba untuk kembali sejatinya. Dengan kasih-Nya yang besar, Ia keras kepada mereka supaya mereka berubah. Supaya mereka para pemimpin, orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, orang-orang yang dianggap kuat, yang memiliki, boleh menjadi gembala penolong kepada saudara sebangsanya yang lemah. Bukan menjadi orang-orang yang justru menindas, mengeksploitasi. Dan itu digambarkan dalam gambaran gembala, perampok, pencuri, dan orang upahan. Sejatinya ibu bapak, konteks gembala dan domba itu bukan sesuatu yang asing di Israel. Bagi orang Yahudi, gembala
dan domba sudah seperti darah yang mengalir di dalam dirinya. Mereka paham betul relasi antara gembala dan domba. Dan mereka juga paham betul antara orang upahan dan domba-dombanya. Mereka tahu perbedaannya. Dan saat ini mari kita mencoba melihat apa yang hendak Yesus sampaikan. Gembala setiap hari pasti memasuki kandang lewat pintu, bukan naik atau memanjat tembok. Gembala pasti menuntun domba-dombanya keluar untuk menghantarkan domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Supaya domba-dombanya menjadi kenyang, supaya domba-dombanya bisa menikmati kehidupan ini. Dan gembala juga selalu memberikan yang terbaik, bahkan mengorbankan nyawanya ketika domba-dombanya menghadapi ancaman seperti serigala, pencurian, dan sebagainya. Sang gembala akan selalu ada di depan, memimpin dan menuntun domba-dombanya. Ia siap berkorban untuk domba-dombanya. Dan tentu ini berbeda dengan gembala yang upahan. Gembala yang upahan, dia akan berelasi dengan domba-domba ini dalam relasi untung rugi. Kalau saat ia menggembalakan ada sesuatu yang menguntungkan, maka mereka akan setia. Tetapi ada sesuatu ancaman, ada sesuatu yang merugikan dirinya, maka ia akan lari meninggalkan domba-dombanya. Apalagi kalau gembala dibandingkan dengan perampok dan pencuri. Perampok dan pencuri memiliki relasi yang tentunya adalah kepentingan diri. Para perampok, para pencuri selalu mementingkan diri. Yang penting aku puas, orang lain binasa, terserah. Yang penting diriku bisa menikmati hidup dengan mengeksploitasi yang lain, terserah. Jadi ada 3 hal yang di sini kita bisa lihat sebuah perumpamaan dengan gambaran-gambaran yang Yesus berikan, yaitu 1 gembala. Gembala adalah orang-orang yang dikatakan orang yang baik. Apalagi di dalam ayatnya yang ke-14, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, menggunakan kata kalon dalam bahasa Yunani. Kalon itu baik bukan karena ada maunya. Kalon itu baik karena integritas dirinya. Kalon itu berkaitan dengan soal kualitas. Kalon itu berkaitan dengan soal otentisitas di dalam dirinya. Kalon itu berkaitan dengan keaslian dirinya. Sehingga kebaikan yang muncul di dalam dirinya memang asli, bukan pura-pura. Kebaikan yang muncul dalam dirinya tidak munafik, tidak ditutupi dengan hal-hal yang demikian. Dan yang kedua, orang upahan. Tentu kita melihat relasinya sebagai relasi tadi, relasi transaksional. Untung kita ambil, rugi kita menghindar. Sedangkan relasi perampok yaitu relasi yang hanya mementingkan diri sendiri dan mengeksploitasi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berefleksi dalam kehidupan kita. Manakah dari 3 hal ini, dari 3 pribadi ini yang mencerminkan diri kita? Apakah ketika kita berelasi dengan orang lain, relasi yang kita bangun adalah relasi seperti gembala yang baik, yang memiliki relasi kasih, relasi yang berkorban, relasi yang mau melakukan apapun yang terbaik untuk sahabatnya, saudaranya? Atau relasi yang kita bangun adalah relasi sebagai orang upahan yang transaksional. Kalau kamu baik, aku pun baik. Kalau kamu jahat, mungkin aku tidak akan membalas kejahatan, tapi aku tidak akan berteman dengan engkau. Atau selama ini justru dalam kehidupan kita seperti perampok, pencuri yang mengeksploitasi yang lain,
yang menuntut orang lain untuk memuaskan kepentingan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang bisa kita renungkan dalam perenungan minggu ini. Yang pertama, kita sebagai domba-domba Allah, mari kita percaya dan bersandar kepadanya. Bersandar kepada gembala yang kalon, gembala yang baik, gembala yang memang otentik, gembala yang memang berkualitas, gembala yang memang asli, tidak pura-pura. Gembala yang memang mengerti kebutuhan domba-dombanya. Gembala yang mau menebus domba-dombanya. Gembala yang mau mengorbankan dirinya demi domba-dombanya. Marilah kita belajar percaya kepada Kristus sebagai gembala yang baik. Jangan takut dalam situasi ini, apapun persoalan-persoalan yang kita hadapi, entah karena COVID-19, entah karena perekonomian yang pada saat ini agak membimbangkan, mengkhawatirkan kita. Minggu ini kita diingatkan kembali. Mari kita berserah dan bersandar kepada gembala yang baik. Gembala yang kalon, yang akan terus menjaga, menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Jangan khawatir. Serahkan kepada Sang Gembala yang baik. Dan yang kedua, karena kita ini domba miliknya, mari kita belajar untuk mengenal Dia. Belajar untuk mendengar suaranya. Menarik Ibu Bapak, bahwa di ayat yang keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia karena mereka mengenal, bukan hanya sekedar mendengar, mengenal suaranya. Apakah benar domba itu mengenal suara gembalanya? Mari kita coba saksikan video klip ini. One more time. Oh, one is louder. Tika 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 tika. Tika 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 tika. Tika tika. Tika tika tika. Ayo. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Ya Bapak Ibu, demikian kita diperlihatkan bahwa suara orang asing tidak akan mereka kenal. Dan domba-domba itu tidak akan mendekat kepada orang asing tersebut. Tetapi ketika gembala itu mulai bersuara, lalu mulai mengucapkan entah apa itu kata-katanya sehingga kok mendekat, kok juga menyaut dan sebagainya. Ini mau membuktikan bahwa domba-domba mengenal suara gembalanya.
tetapi ia akan menjauhi orang-orang asing. Ia akan menjauh dari orang yang tidak mereka kenal. Mengapa demikian? Karena gembala dan domba bukan sehari 2 hari mereka bersama, tetapi puluhan tahun. Berbeda dengan domba-domba atau kawanan binatang-binatang yang lain. Gembala dan domba terikat relasi yang sangat lama. Kenapa? Karena domba itu akan dipelihara dan dimanfaatkan bulunya. Dan itu akan terus-menerus dilakukan dan itu berlangsung lama. Sehingga domba tahu betul mana suara sang gembala. Dan sang gembala tahu betul mana domba-dombanya. Dan bahkan tahu namanya. Tahu seperti apa dombanya. Karena itu Bapak Ibu, dalam poin yang kedua ini kembali di tengah situasi yang seperti ini di rumah aja. Disinilah kesempatan kita boleh mengenal Tuhan dengan baik, mendengar suara Tuhan dengan baik, dan kita juga dikenal oleh Tuhan dengan baik. Mari, dalam poin kedua saya mengajak dalam situasi ini, kita boleh terus menjalin relasi dengan Tuhan. Yang pertama, jangan takut, percaya dan bersandar kepada Sang Gembala. Yang kedua, mari dalam situasi ini, milikilah relasi yang intim dengan Tuhan. Dan yang ketiga pada poin yang terakhir, mari kita belajar meneladan sikap Sang Gembala yang baik ini, yang otentik. Karena itu mari kita pun menebarkan kebaikan kita yang otentik, yang kalon, yang berkualitas, bukan baik karena maunya, bukan baik karena untung, tetapi baik meskipun buntung, tetap baik meskipun rugi. Mari kita meneladan Sang Gembala dan menjadi berkat kebaikan bagi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita simpulkan melalui puisi ini. Tuhan adalah gembala yang baik. Manusia diciptakan untuk saling menolong, bukan untuk dihina, bukan pula ditindas. Dibuat dari tanah supaya tahu apa itu batas. Hidupnya rapuh, namun Allah selalu menopang. Dihadirkannya pemimpin untuk membimbing, dipilihnya yang lain sebagai pendamping. Namun semua tak seindah yang dibayangkan, kenyataan tak sejalan dengan yang diimpikan. Mereka yang lemah tiap hari ditindas, yang berputus asa tak melihat harapan. Semakin lama semakin hanyut diseret arus, semakin remang semakin ditelan kegelapan. Manusia yang demikian sungguh butuh teladan, insan yang merana sungguh perlu harapan. Yang lemah dan yang terjerat butuh dibebaskan, yang kuat dan yang tersesat perlu digembalakan. Sejatinya Engkau hadir membimbing ciptaanmu. Sejak semula Engkau juga telah menggembalakan. Tiap zaman Engkau memelihara melalui utusan. Bahkan Engkau datang ke dunia karena kasih-Mu. Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan selalu ada bagi yang tak laik. Tuhan ada di peristiwa suka dukamu. Tuhan ada di dalam senang malammu. Percayalah dan serahkan hidupmu kepadanya. Peganglah janjinya dan ikutilah teladannya. Lihatlah hidupmu dan perhatikanlah karyanya. Masihkah engkau meragukan kesetiaannya? Coba dengarkan suaranya memanggilmu dan rasakan kasihnya yang menyapamu. Biarlah gada dan tongkatnya
menuntunmu. Meski engkau di lembah kelam, Tuhan tetap gembalamu. Kiranya kita boleh mengimani Kristus sebagai gembala yang baik, dan kita boleh terus hidup berelasi dengan Tuhan, dan kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang membagikan kebaikan yang sejati. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Jemaat, mari bangkit berdiri. Mari kita memperbaharui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam ajaran. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 27 April sampai 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk kami boleh mengimani Engkau sebagai gembala yang baik, dan pada akhirnya kami boleh hidup dekat kepadamu dan kami dimampukan untuk berbagi kebaikan kepada siapapun. Dan saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah dalam upayanya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, para pemimpin boleh diberikan hikmat. Demikian juga rakyat Indonesia boleh mentaati aturan-aturan yang boleh dibuat oleh pemerintah. Berkati bangsa ini, tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk para medis, berilah kekuatan dan kesehatan, supaya mereka boleh melayani dan menolong pasien, baik karena COVID-19 ataupun karena yang lain. Berilah damai sejahtera untuk anggota keluarga, dan biarlah mereka boleh terus memiliki semangat untuk menolong sesamanya. Dan Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh, baik yang terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya upaya medis menjadi saluran berkat kesembuhan dari Tuhan. Beri kami anggota keluarga untuk boleh melayani yang sakit dengan cinta kasih. Tolonglah kami Bapa. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menjalankan puasanya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan berkenan atas apa yang mereka lakukan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia, biarlah bertambah berkat jasmani dan rohani dan dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga dari Pak Edi, biarlah Tuhan kuatkan, Tuhan berikan ketabahan untuk menjalani kehidupan ini ketika mereka harus menerima kenyataan ditinggalkan oleh anaknya untuk boleh berpulang kepada Bapa. Kuatkanlah, hiburkanlah. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan ekonomi. Bimbinglah kami untuk tetap berserah kepadamu, bersandar kepadamu, dan mampukanlah kami yang ada dalam kondisi kecukupan untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami. Dan Bapa Surgawi, kami juga berdoa dalam kondisi saat ini,
Biarlah Engkau memimpin dan memberikan kekuatan hikmat kepada kami para aktivis, para pelayan gerejawi yang boleh melayani kebutuhan umat baik secara virtual, secara dunia maya maupun dunia nyata. Kami boleh melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Kami mau serahkan kehidupan kami kepadamu. Kiranya Engkau Allah yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kami, senantiasa hadir, menuntun dan membimbing kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seraya kita memberi persembahan, marilah kita menyanyikan NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Persembahan kita dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu, bersyukur atas perlindungan-Mu, bersyukur atas Kau sebagai gembala kami Tuhan yang selalu mencukupkan setiap kebutuhan kami. Sekarang kami datang Tuhan, kami bawa persembahan kami, berkati dan kuduskan Tuhan, supaya bisa jadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Pakai majelis yang akan mengurus Tuhan, dan berikan pada negeri ini juga Tuhan, supaya bisa persembahan ini bisa jadi berkat Tuhan bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teguhkanlah hatimu dan berlindunglah pada Sang Gembala yang baik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.